Cerutu, kotak teater, dan teman-teman di tempat tinggi semuanya merupakan penanda kekayaan yang matang. Jika Anda tidak terlahir dengan sendok perak, adakah cara untuk berpura-pura masuk ke dalam lingkaran elit ini jika Anda memahami budayanya? Atau apakah Anda mencari seorang mega miliuner dan ingin tahu cara mengidentifikasinya di antara jajaran kekayaan palsu? Nah, tanda-tandanya tidak semuanya berupa permainan kata-kata yang sopan dan sopan jika Anda ingin mendapatkan cek kosong. Baik Anda ingin menirunya atau mengungkapnya, berikut adalah 15 tanda yang menunjukkan uang lama. Nomor 1, tidak mengikuti tren yang cepat berlalu. Uang lama menjadi kuno karena telah melewati musim yang datang dan pergi. Orang kaya jenis ini ngeri melihat betapa banyak orang kaya baru menghabiskan uang untuk merek dan gadget yang akan ada hari ini, hilang besok. Mode musiman dan tren terbaru jarang membuat orang kaya lama terkesan. Mereka geli melihat betapa banyak waktu dan perhatian yang diberikan pada gosip selebriti atau menguasai platform media sosial terbaru. Tetapi mereka menghargai bahwa gangguan tersebut memungkinkan mayoritas untuk tetap sibuk sementara mereka mengurus bisnis. Bahwa gangguan tersebut memungkinkan mayoritas untuk tetap sibuk sementara mereka mengurus bisnis. Nomor 2, olahraga berkuda. Hobi yang hanya bisa diikuti oleh orang kaya adalah berkuda. Olahraga berkuda adalah komunitas yang erat, baik pacuan kuda atau polo, lompat pertunjukan atau berburu rubah, biayanya saja sudah cukup untuk membuat orang-orang elit saja yang kesulitan. Di acara-acara seperti ini, banyak hubungan terjalin, kesepakatan tercapai, dan keputusan dibuat. Namun, biasanya orang-orang kaya lama yang mencari jalan untuk menunggang kuda hanya bisa melakukannya melalui garis keturunan mereka. Dan para alukser, ingatlah untuk berlangganan saat menonton video ini. Nomor 3, jangan mengganti sesuatu kecuali benar-benar diperlukan dan belilah yang berkualitas. Pernahkah Anda menonton The Crown dan bertanya-tanya mengapa Ratu masih mengendarai Land Rover seri 1 lama padahal Anda tahu dia mampu memasang nas mahalnya ke SUV manapun yang diinginkannya? Itu contoh bagus keengganan orang kaya lama untuk mengganti apapun kecuali benar-benar 100% diperlukan. Anda tahu, mentalitas lama yang mengatakan jika tidak rusak, jangan diperbaiki. Orang kaya lama akan membeli barang berkualitas karena mereka berencana untuk menggunakan barang itu sampai rusak. Byron Tully menulis buku yang brilian tentang cara mendapatkan gaya hidup mewah ala orang kaya jika Anda tidak punya anggaran. Buku itu berjudul The Old Money Book, How to Live Better While Spending Less, Secrets of America's Upper Class. Anda dapat mendengarkannya secara gratis dengan mengunjungi alux.com/Freiburg. Nomor 4, sama tapi sama saja. Jika orang kaya lama akhirnya mengalah untuk mengganti suatu barang, Anda hampir dapat yakin bahwa mereka akan mencoba menemukan barang yang sama persis. Mungkin mereka merasa agak terjebak dalam kebiasaan mereka bahwa ini adalah satu-satunya merek sepatu, satu penjahit, satu jenis koper, dan satu warna linen yang mereka sukai. Ini seringkali seperti orang kaya lama lebih suka tetap seperti semula. Ini sebagian karena kenyamanan dalam hal yang sudah dikenal dan sebagian lagi berasal dari budaya barang-barang berharga yang tidak diperbarui dengan mode musiman. Nomor 5, silsilah keluarga. Tidak ada yang menunjukkan bahwa kita telah menjadi penakluk untuk sementara waktu selain silsilah keluarga. Ketika Anda melihat silsilah keluarga berbingkai emas yang ditulis dengan huruf sambung dan penuh dengan orang-orang dengan nama tengah dan tidak ada perceraian, Anda telah mendarat di hadapan orang kaya lama. Tidak hanya menunjukkan bahwa ibu Anda tahu siapa ayah Anda, tetapi juga menunjukkan bahwa hubungan dunia lama ini lebih dari sekadar hubungan darah, tetapi seringkali menggabungkan kekayaan besar atau gelar. Nomor 6, pengetahuan tentang musik klasik, opera, balet, dan bahasa. Pengetahuan seni yang luar biasa. Tampaknya itu adalah pengetahuan yang melekat pada orang kaya yang turun-temurun. Ada kesan orang kaya lama karena mengetahui karya James Joyce atau mampu berbicara bahasa Prancis. Jika Anda tidak pernah terpesona oleh Tosca atau menertawakan Figaro, mungkin opera Latin bukanlah makanan pokok di keluarga Anda. Nomor 7, sejarah. Jika orang kaya lama harus mengisi profil LinkedIn, itu akan menjadi gulir yang panjang. Bukan karena banyaknya pekerjaan yang berpindah-pindah, tetapi karena karir mereka memiliki konteks historis. Mereka tidak muncul begitu saja dan tidak ada kesuksesan dalam semalam di antara orang kaya lama. Salah satu fondasi orang kaya lama adalah sejarah kesuksesan yang panjang. Pepatah lama, batu yang menggelinding tidak akan berlumut, terbukti benar adanya. Tidak seperti orang kaya Eropa yang telah memiliki rumah yang sama selama ratusan tahun.
Kita semua tahu seberapa banyak lumut yang terkumpul di sana. Nomor 8, waktu lebih berharga daripada uang. Anda mungkin bisa mendapatkan sejumlah uang dari orang kaya, tetapi sesuatu yang jarang bisa Anda dapatkan adalah 5 menit dari waktu mereka. Itu karena orang kaya tahu bahwa waktu adalah sumber daya mereka yang paling berharga. Waktu yang dihabiskan dengan baik adalah yang membawa mereka ke tahap ini, bahkan jika itu termasuk merampok dan menjarah di abad-abad yang lalu. Orang kaya melindungi waktu mereka, biasanya dengan lapisan staf yang mencegah mereka melibatkan siapapun. Jika Anda bertemu dengan seseorang yang kaya, jangan heran jika Anda mengalami sifat berikutnya ini. Nomor 9, jawaban langsung. Orang kaya seringkali tidak peduli siapa yang mereka singgung. Mereka telah menerima kenyataan bahwa mendengarkan kebenaran yang pahit jarang membunuh siapapun. Jika Anda pernah makan malam dengan teman kuliah dan paman kaya ada di meja, mereka mungkin memperingatkan Anda untuk tidak tersinggung dengan apapun yang dikatakannya. Itulah jenis kejujuran yang sedang kita bicarakan. Seringkali, kebenaran adalah kebenaran. Jadi, jangan biarkan pelanggaran Anda menghalangi nasihat yang baik. Singkatnya, mereka terus terang tentang segala hal kecuali saat membahas poin berikutnya. Nomor 10, mereka menghindari pembicaraan tentang uang. Tanda yang menunjukkan seseorang adalah orang kaya adalah penolakan untuk membahas uang. Jika Anda bertanya, berapa yang Anda bayar untuk sesuatu, Anda dapat mengharapkan mereka untuk tidak menjawab satu aturan orang kaya. Anda tidak membahas orang kaya. Nomor 11, Universitas Ivy League. Sebagian dari kekayaan lama adalah berkuliah di universitas terbaik di dunia. Dari Oxford hingga Harvard, mendukung alma mater Anda dengan bangga adalah bagian dari budaya. Orang kaya lama tahu bahwa yang penting bukan hanya apa yang Anda pelajari saat belajar, tetapi juga siapa yang Anda temui. Teman-teman kuliah Anda akan berada di seberang Anda di ruang rapat. Terlepas dari keadilan, begitulah adanya. Dan keluarga yang berpikiran lama tahu bahwa menghabiskan uang untuk pendidikan yang baik mempersiapkan generasi berikutnya untuk menjaga kekayaan dalam keluarga. Nomor 12, berlibur di Prancis Selatan. Ada beberapa kalimat yang terdengar cukup mewah, seperti mengatakan bahwa Anda sedang berlibur di Prancis Selatan. Nice, Monaco, dan Saint-Tropez adalah beberapa nama yang paling sering terlintas di pikiran. Namun, jika pedesaan lebih penting daripada tepi laut, maka pesona abad pertengahan Provence juga merupakan nama yang layak disebutkan dalam percakapan sopan untuk membuat orang terkesan. Dimanapun di dalam dan sekitar kota Saur, ada tempat yang menarik untuk dilihat, dan di sanalah orang kaya suka mengamati orang dari kapal pesiar mewah mereka. Nah, jika budaya kapal pesiar sedikit menggelitik minat Anda, mungkin Anda ingin menonton video ini selanjutnya. 10 alasan orang kaya pergi berlayar. Berlayar. Nomor 13, anggota dewan. Orang kaya akan memegang posisi di banyak dewan. Ini bisa berupa universitas, perusahaan, atau badan amal, dan manfaatnya saling menguntungkan. Organisasi akan terbantu jika memiliki nama yang berpengetahuan dan bereputasi baik untuk mengendalikan kapal mereka. Hal ini juga membantu orang kaya memastikan bahwa mereka menjaga kepentingan mereka sendiri. Nomor 14, warisan. Kekayaan yang diwariskan kepada generasi mendatang merupakan hal yang sangat penting bagi struktur keluarga orang kaya lama. Banyak anak yang terlahir dari keluarga kaya sudah diberi dana perwalian yang besar yang akan memastikan mereka mampu meneruskan standar hidup yang mereka miliki sejak lahir. Alat lain yang akan digunakan orang kaya lama adalah dana dan berbagai perwalian untuk menyimpan uang mereka dalam fasilitas yang bebas pajak yang memastikan mereka dapat hidup dari bunga dan mewariskan sebagian besar kekayaan dalam keluarga untuk generasi mendatang. Namun tentu saja, ini tidak mungkin jika Anda tidak memiliki kesabaran. Yang membawa kita ke nomor 15, visi jangka panjang. Penciptaan kekayaan adalah permainan jangka panjang. Orang kaya lama sangat memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa kesuksesan dalam semalam jarang terjadi, tetapi investasi jangka panjang yang stabil berarti Anda membuat keputusan yang baik yang tidak bergantung pada fluktuasi pasar yang kecil, tetapi lebih pada tren kenaikan umum. Mereka bersedia menunggu. Mereka telah melihat kekayaan mereka bertahan dari Perang Dunia dan keruntuhan pasar, dan mereka tahu bahwa reaksi spontan bukanlah solusi. Dan dengan itu, Aluxer, kita akan segera mengakhiri yang satu ini. Namun sebelum kita lanjut, Mary McCarthy berkata, orang kaya lama sama bodohnya dengan orang kaya baru, tetapi mereka mewarisi penampilan yang berbudaya.
Apa pendapat Anda tentang ini? Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda di kolom komentar, jadi silakan bergabung dalam percakapan ini. Sekarang, Anda tahu aturannya. Anda telah mengikuti kami hingga akhir. Jadi, inilah bonus Anda. Berpakaian rapi, tetapi tidak memamerkan kekayaan Anda. Sesuatu yang akan segera Anda pahami saat menghabiskan waktu dengan orang kaya lama adalah mereka tidak memamerkan merek atau mencoba mengikuti tren terkini. Tetapi entah bagaimana selalu bergaya. Ini karena mereka tidak membeli barang bermerek yang mencolok atau berusaha tetap trendy di setiap musim. Mereka berfokus pada gaya yang melampaui tren musiman atau zaman. Jenis selera mode ini memancarkan kepercayaan diri yang tenang yang menunjukkan tradisi kualitas yang halus. Baiklah, Aluxer, terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Kami sangat senang Anda melakukannya. Kami selalu menghargai Anda yang meninggalkan jempol ke atas, jadi silakan lakukan. Dan jika Anda belum melakukannya, jangan lupa untuk berlangganan.